Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 13, Gryffindor versus Ravenclaw. Tampaknya persahabatan Ron dan Hermione telah berakhir. Masing-masing sangat marah terhadap lain sehingga Harry tak tahu bagaimana caranya mendamaikan mereka. Ron marah sekali Hermione tak pernah menganggap serius usaha Crookshank untuk memangsa Scabbers. Tak mau bersusah payah menjaga Crookshank dan masih berusaha berpura-pura bahwa Crookshank tidak bersalah dengan menyarankan Ron agar mencari Scabbers di kolong semua tempat tidur di kamar anak laki-laki. Hermione sementara itu bertahan mengatakan bahwa Ron tak punya bukti Crookshank telah memakan Scabbers, bahwa bulu kucing jingga itu mungkin saja sudah ada di sana sejak Natal, dan bahwa Ron sudah berprasangka terhadap kucingnya sejak Crookshank mendarat di atas kepala Ron di Magical Menagerie. Harry sendiri sebetulnya yakin bahwa Crookshank telah memakan Scabbers. Dan ketika dia mencoba menunjukkan pada Hermione bahwa semua bukti menunjuk ke arah itu, Hermione jadi marah juga kepada Harry. "Oke, berpihaklah kepada Ron. Aku tahu akan begitu," katanya nyaring. "Mula-mula Firebolt, sekarang Scabbers. Semuanya salahku kan? Tinggalkan aku sendiri, Harry. Aku banyak pekerjaan." Kehilangan tikusnya membuat Ron sangat terpukul. "Sudahlah Ron, kau selalu bilang Scabbers membosankan sekali," kata Fred nekat. "Dan sudah lama dia tak sehat, makin lama makin lemah. Mungkin lebih baik baginya pergi dengan begitu cepat. Sekali telan, dia mungkin tidak merasa apa-apa." "Fred!" seru Ginny jengkel. "Yang dilakukannya hanyalah makan dan tidur, Ron. Kau sendiri yang bilang begitu," kata George. "Dia pernah menggigit Goyle demi menyelamatkan kita," kata Ron sedih. "Ingat, Harry?" "Ya, betul," kata Harry. "Itulah prestasi puncaknya," kata Fred. "Tak bisa lagi menahan geli. Biarlah bekas luka di jari Goyle menjadi penghargaan abadi baginya." "Oh, sudahlah Ron, pergilah ke Hogsmeade dan beli tikus baru. Apa gunanya berkeluh kesah?" Dalam upaya terakhir untuk membuat Ron senang, Harry membujuknya untuk ikut latihan akhir tim Gryffindor sebelum bertanding melawan Ravenclaw, supaya dia bisa mencoba naik Firebolt setelah mereka usai latihan. Ini rupanya berhasil mengalihkan pikiran Ron dari Scabbers selama beberapa saat. "Asik, bolehkah aku mencoba memasukkan gol dengan naik Firebolt itu?" Maka berangkatlah mereka berdua ke lapangan Quidditch. Madame Hawk yang masih mengawasi latihan Gryffindor untuk menjaga Harry sama terkesannya dengan Firebolt seperti yang lain. Dia mengambilnya sebelum latihan mulai dan memberikan pendapat profesionalnya. "Lihat keseimbangannya. Kalau seri Nimbus ada kekurangannya, yaitu bagian ekornya yang sedikit miring. Setelah beberapa tahun itu akan menghambat terbangnya. Mereka sudah memperbaiki gagangnya juga. Sedikit lebih langsing dari sapu bersih. Mengingatkanku pada panah perak. Sayang, mereka sudah tidak membuatnya lagi. Aku belajar terbang dengan panah perak, sapu yang bagus sekali." Dia terus mengoceh tentang sapu selama beberapa waktu, sampai akhirnya Wood berkata, Madame Hawk, aku akan duduk di sini dengan Weasley." Dia dan Ron meninggalkan lapangan untuk duduk di stadion, dan anggota tim Gryffindor berkumpul mengelilingi Wood guna mendengarkan instruksi terakhirnya untuk pertandingan esok hari. "Hari, aku baru saja tahu siapa yang akan bermain sebagai Seeker Ravenclaw. Namanya Cho Chang. Dia anak kelas 4 dan mainnya cukup baik. Aku benar-benar berharap dia kurang sehat. Sebelum ini dia pernah luka." Wood mencibir menyatakan ketidaksenangannya bahwa Cho Chang sudah sembuh total. Kemudian berkata, "Tapi dia naik Komet 260, yang akan konyol sekali disandingkan dengan Firebolt." Dia memandang sapu Harry dengan penuh kekaguman, kemudian berkata, "Oke teman-teman, kita latihan." Dan akhirnya Harry menaiki Fireboltnya dan menjejak tanah. Ternyata jauh lebih hebat daripada yang pernah diimpikannya. Firebolt itu membelok hanya dengan sentuhan amat pelan. Sapu itu kelihatannya lebih mematuhi pikirannya daripada kendali tangannya. Dia meluncur dengan kecepatan super tinggi sehingga stadion berubah menjadi bayang-bayang kabut hijau dan abu-abu. Harry membelokkannya dengan tajam, sehingga Alicia Spinnet menjerit, kemudian menukik sempurna, menyentuh lapangan berumput dengan jari-jari kakinya sebelum melesat 1,5 meter 2 meter ke udara lagi. "Harry, aku akan melepas snitnya," teriak Wood. Harry membelok dan berlomba dengan belajar menuju tiang gol.
Dengan mudah dia menyusul belajar itu, melihat Snake melesat dari belakang Wood dan dalam waktu 10 detik sudah berhasil menangkap dan menggenggamnya erat-erat. Tim Gryffindor bersorak gila-gilaan. Harry melepas Snake lagi, memberinya kesempatan meluncur lebih dulu selama 1 menit. Kemudian melesat mengejarnya berzigzag menghindari teman-temannya. Dilihatnya Snake itu bersembunyi di belakang lutut Katie Bell. Harry berputar dengan mudah mengitari Katie dan menangkap lagi Snake itu. Itu latihan terbaik yang mereka jalani. Tim Gryffindor disemangati oleh Firebolt di tengah mereka, bermain dengan gerakan-gerakan terbaik mereka tanpa celah. Dan saat mereka mendarat di tanah lagi, Wood sama sekali tidak melontarkan kritikan. Menurut George Weasley, ini baru pertama kali terjadi. Aku tak melihat apa yang bisa menghalangi kita besok pagi, kata Wood, kecuali Harry. Kau sudah memecahkan persoalan Dementormu, kan? Ya, kata Harry. Teringat Patronusnya yang lemah dan beberapa ia bisa membuatnya lebih kuat. Para Dementor tidak akan muncul lagi, Oliver. Dumbledore akan melarangnya, kata Fred yakin. Ya, semoga saja begitu, kata Wood. Bagaimanapun juga, latihan bagus, teman-teman. Ayo kita kembali ke menara, tidur lebih awal. Aku tinggal sebentar. Ron ingin mencoba naik Firebolt. Harry memberitahu Wood, maka sementara anggota tim lainnya menuju kamar ganti. Harry berjalan ke tempat Ron yang melompati pagar pembatas di depan deretan tempat duduk dan menyongsongnya. Madam Hugh telah tertidur di kursinya. Ini dia, kata Harry, mengulurkan Fireboltnya kepada Ron. Ron dengan wajah penuh kebahagiaan menaiki sapu itu dan melesat ke udara yang sudah mulai gelap. Sementara Harry berjalan ke tepi lapangan untuk menontonnya. Hari sudah malam ketika Madam Hugh terbangun kaget. Dia mengomeli Harry dan Ron yang tidak membangunkannya dan mendesak agar mereka kembali ke kastil. Harry memanggul Fireboltnya, lalu dia dan Ron meninggalkan stadion yang sudah gelap, mendiskusikan gerakan Firebolt yang sangat mulus. Kemampuannya melesat naik yang luar biasa, dan kegesitannya membelok. Mereka sudah setengah jalan menuju kastil ketika Harry mengerling ke kiri melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sepasang mata memandang berkilauan dari dalam kegelapan. Harry berhenti dengan mendadak, jantungnya berdegup kencang. Ada apa? Tanya Ron. Harry menunjuk Ron mengeluarkan tongkatnya dan bergumam, "Lumos." Seberkas cahaya jatuh ke atas rerumputan mengenai pangkal pohon dan menerangi dahan-dahannya. Mendekam di antara dedaunan, tampaklah Crookshank. "Keluar!" raung Ron, dan dia menunduk menyambar batu yang tergeletak di atas rumput. Tetapi sebelum dia sempat berbuat apa-apa lagi, Crookshank sudah lenyap dengan kibasan ekor panjangnya yang berwarna jingga. "Lihat," kata Ron marah. Melempar kembali batunya, dia masih tetap membiarkan kucing itu berkeliaran semaunya. Mungkin hendak mencuci mulut dengan beberapa ekor burung setelah melahap Scabbers. Harry diam saja, dia menghela napas dalam-dalam ketika kelegaan meresapi dirinya. Sesaat tadi, dia yakin mata itu mata Grim. Mereka meneruskan ke kastil. Agak malu karena sempat panik tadi. Harry tidak berkata apa-apa kepada Ron. Dia pun tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri sampai mereka tiba di aula depan yang terang. Harry turun untuk sarapan keesokan paginya bersama dengan semua teman sekamarnya, yang semuanya beranggapan Firebolt layak mendapat semacam pengawalan kehormatan. Saat Harry memasuki aula besar, semua kepala menoleh ke arah Firebolt dan terdengar dengung gumam bergairah. Harry melihat dengan puas bahwa semua anggota tim Slytherin tampak seperti disambar petir. "Kau lihat wajahnya?" kata Ron riang. Seraya menoleh memandang Malfoy. Dia tak bisa percaya, ini asik sekali. Wood juga gembira melihat kemasyhuran Firebolt. "Taruh sini, Harry," katanya seraya meletakkan sapu itu di tengah meja dan dengan hati-hati membaliknya, sehingga namanya menghadap ke atas. Anak-anak dari meja Ravenclaw dan Hufflepuff berbondong-bondong datang untuk melihat. Cedric Diggory memberi selamat pada Harry mendapatkan ganti begitu hebat untuk Nimbusnya. Dan pacar Ravenclaw Percy, Penelope Clearwater, bertanya apakah dia boleh memegang Firebolt itu. Wah, "Penny, jangan sabotase loh," kata Percy sungguh-sungguh selagi Penny memeriksa sapu itu dengan teliti. "Penelope dan aku taruhan," katanya kepada para anggota timnya. 10 galeon untuk hasil pertandingan. Penelope meletakkan kembali Firebolt, berterima kasih kepada Harry, dan kembali ke mejanya. "Harry, jangan sampai kalah loh," desak Percy dalam bisikan. "Aku tak punya 10 galeon ya."
Aku datang, Penny, dan dia bergegas mendatangi gadis itu untuk berbagi roti panggang. Yakin kau bisa menguasai sapu itu, Potter? Kata suara dingin yang diulur sehingga bernada lambat. Draco Malfoy telah datang untuk melihat sapu itu dari dekat, diiringi Grape dan Goyle. Ya, aku rasa begitu, jawab Harry santai. Banyak keistimewaannya kan, kata Malfoy. Matanya berkilat licik, sayang sekali tidak ada parasutnya. Siapa tahu kau terbang terlalu dekat dengan Dementor. Grape dan Goyle terkikik. Sayang juga kau tidak bisa menambahkan tangan ekstra di sapumu, Malfoy, timpal Harry. Kalau tidak, kan itu bisa menangkapkan Snape untukmu. Tim Gryffindor tertawa terbahak. Mata pucat Malfoy menyipit, dan dia menyingkir. Mereka melihatnya bergabung dengan anggota tim Slytherin lainnya yang merapaikan kepala. Tak diragukan lagi menanyai Malfoy apakah sapu Harry benar-benar Firebolt. Pukul 11 kurang seperempat, tim Gryffindor menuju ke kamar ganti. Cuaca sangat berbeda daripada sewaktu mereka bertanding melawan Hufflepuff. Hari ini cerah sejuk dengan angin sepoi pelan. Tak ada masalah dengan penglihatan kali ini, kata Harry. Dan Harry walaupun gugup mulai merasakan kegairahan yang hanya bisa ditimbulkan oleh pertandingan Quidditch. Mereka bisa mendengar anak-anak lain bergerak ke stadion. Harry melepas jubah hitam seragam sekolahnya, mengambil tongkatnya dari dalam sakunya, dan menyisipkannya ke balik t-shirt yang akan dipakainya di balik jubah seragam Quidditch-nya. Harapannya cuma satu, dia tak perlu menggunakannya. Mendadak dia ingin tahu apakah Profesor Lupin ada di antara penonton. Kau tahu apa yang harus kita lakukan, kata Wood. Sementara mereka bersiap-siap meninggalkan kamar ganti. Kalau kita kalah dalam pertandingan ini, tak ada harapan lagi bagi kita. Terbanglah saja seperti dalam latihan kemarin, dan kita akan oke. Mereka keluar dan berjalan menuju lapangan disambut tepukan riuh. Tim Ravenclaw dalam seragam biru sudah berdiri di tengah lapangan. Sikap mereka Cho-Chang adalah satu-satunya perempuan dalam tim. Dia lebih pendek kira-kira sekepala Harry. Dari Harry. Dan meskipun tegang, Harry mau tak mau menyadarinya bahwa dia manis sekali. Dia tersenyum kepada Harry ketika kedua tim berhadapan di belakang kapten masing-masing. Dan Harry merasakan entakan di bagian perutnya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan ketegangannya. Wood tapi sejabat tangan, kata Madam Hook ketegas. Dan Wood berjabat tangan dengan Kapten Ravenclaw. Naik sapu kalian, mulai pada tiupan peluitku. 3, 2, 1. Harry menjejak ke atas dan si Firebolt melesat, lebih tinggi dan lebih cepat daripada sapu-sapu yang lain. Harry melayang di atas stadion dan memejamkan mata mencari-cari Snape, sambil mendengarkan komentar yang dibawakan oleh sahabat si kembar Weasley, Lee Jordan. Para pemain sudah terbang ke atas, dan kehebohan dalam pertandingan ini adalah Firebolt yang diterbangkan Harry dari tim Gryffindor. Menurut sapu yang mana? Firebolt akan menjadi sapu pilihan untuk tim nasional pada Piala Dunia tahun ini. Jordan, bagaimana kalau kau melaporkan kepada kami apa yang sedang berlangsung? Suara Profesor McGonagall menyela. Baik, Profesor. Cuma memberi sedikit informasi untuk latar belakang. Firebolt kebetulan sudah ada rem otomatisnya, kan, Jordan? Oke. Gryffindor memegang bola. Kitty Pell dari Gryffindor meluncur ke arah tiang gol. Harry melesat melewati Katie ke arah berlawanan, memandang berkeliling mencari kilatan emas dan melihat bahwa Cho-Chang menempelnya. Jelas cewek itu jago terbang. Dia berkali-kali memotong jalan Harry, memaksanya berganti jurusan. Tunjukkan kecepatan sapumu, Harry, teriak Fred ketika dia berdesing lewat mengejar belajar yang mengarah ke Alicia. Harry mempercepat laju Firebolt-nya ketika mereka mengitari gawang Ravenclaw, dan Cho-Chang ketinggalan, tepat ketika Katie berhasil mencetak gol pertama. Dan pertandingan ini dan para penonton di bagian Gryffindor bersorak heboh. Snape itu berada dekat tanah, terbang di dekat salah satu pagar pembatas. Harry menukik. Cho-Chang melihat apa yang dilakukannya dan ikut menukik mengejarnya. Harry terbang secepat mungkin. Harry terbang semakin cepat, kegairahan menebar di sekujur tubuhnya. Menukik adalah keahliannya. Dia tinggal berjarak 3 meter.
Mendadak ada belajar yang dipukul oleh salah satu Beetle Ravenclaw meluncur ke arahnya. Harry berkelit dan berhasil menghindari belajar itu dengan jarak hanya 2,5 cm. Dan dalam beberapa detik yang menentukan itu, si Snape telah lenyap. Terdengar desa kecewa, "Oh," keras dari para pendukung Gryffindor. Tetapi aplaus riuh dari Ravenclaw untuk Beetle mereka. George Weasley melampiaskan perasaannya dengan memukul belajar kedua ke arah Beetle menyebalkan, yang terpaksa berjungkir balik di udara untuk menghindarinya. Gryffindor memimpin dengan skor 80-0. Dan lihat bagaimana firebolt itu terbang. Potter menunjukkan kemampuan sapu itu sekarang. Lihat cara beloknya. Komet Cho-Chang mana bisa bersaing dengannya. Keseimbangannya yang tepat tampak sekali dalam. Jordan, apa kau dibayar untuk mengiklankan firebolt? Pertandinganlah yang harus kau komentari. Mereka sudah berhasil mencetak 3 gol, sehingga Gryffindor tinggal unggul 50 angka. Kalau Cho berhasil mendapat Snape, Ravenclaw akan menang. Harry terbang semakin rendah, nyaris bertabrakan dengan Chaser Ravenclaw, memandang ke seluruh lapangan dengan panik. Getaran sayap-sayap kecil Snape sedang mengitari gawang Gryffindor. Harry mempercepat terbang sapunya, matanya tancap pada titik emas di depan. Tapi detik berikutnya, Cho mendadak muncul, menghalangi jalannya. "Harry, ini bukan saatnya bersikap ksatria," Wood meraung ketika Harry menyingkir menghindari tabrakannya. "Tabrak dia sampai jatuh dari sapunya kalau perlu." Harry menoleh dan melihat Cho, cewek itu nyengir. Snape sudah lenyap lagi. Harry mengarahkan fireball-nya ke atas dan sebentar saja sudah 6 meter di atas pertandingan. Dari sudut matanya dilihatnya Cho mengikutinya. Rupanya dia sudah memutuskan untuk memperhatikan Harry daripada mencari Snape sendiri. Baiklah, kalau Cho mau membututinya, dia harus menanggung konsekuensinya. Harry menukik turun lagi dan Cho yang mengira Harry telah melihat Snape berusaha membututinya. Harry menghentikan tukikannya dengan tajam. Cho tepat meluncur ke bawah. Sekali lagi Harry melesat naik secepat peluru dan kemudian melihatnya. Untuk ketiga kalinya, Snape itu berkilauan jauh di atas lapangan di ujung sisi Ravenclaw. Harry mempercepat laju sapunya beberapa meter di bawahnya. Cho juga melakukan hal yang sama. Harry unggul, semakin dekat dengan Snape. Kemudian, "Oh," jerit Cho menunjuk sesuatu. Perhatiannya teralih. Harry melihat ke bawah. 3 Dementor tinggi, hitam, berkerudung, memandang ke atas ke arahnya. Harry tak berhenti untuk berpikir. Memasukkan sebelah tangan ke dalam leher jubahnya. Dia menarik keluar tongkatnya dan berseru, "Expecto Patronum." Sesuatu yang putih keperakan, sesuatu yang besar sekali, muncul dari ujung tongkatnya. Harry tahu Patronusnya mengarah langsung kepada ketiga Dementor itu, tetapi tidak berhenti untuk melihatnya. Pikirannya masih jernih. Dia memandang ke depan, sudah hampir sampai. Dia mengelurkan tangan yang masih memegang tongkatnya dan berhasil mengatupkan jari-jarinya pada Snape kecil yang memberontak. Fluid Madam Hawk terdengar. Harry berputar di udara dan melihat 6 bayangan merah menyergapnya. Saat berikutnya, seluruh anggota tim memeluknya erat-erat. Dia sampai nyaris terjatuh dari sapunya. Di bawah dia bisa mendengar sorak gegap gempita anak-anak Gryffindor. "Hebat sekali," teriakku tak henti-hentinya. Alicia, Angelina, dan Katie ketiganya mengecup Harry. Dan Fred mendekapnya begitu kencang. Harry merasa seakan kepalanya mau lepas. Dalam posisi serabutan, tim Gryffindor berhasil mendarat. Harry turun dari sapunya dan ketika mendongak melihat segerombolan pendukung Gryffindor melompati pagar pembatas memasuki lapangan. Ron paling depan. Sebelum sadar apa yang terjadi, Harry sudah dikerubuti gerombolan yang bersorak riuh rendah. "Yes!" seru Ron, menyentak tangan Harry ke atas. "Yes, yes!" "Bagus sekali, Harry," kata Percy. "Senang sekali. 10 galeon untukku. Harus menemui Penelope, maaf." "Hebat, Harry," terisak Seamus Finnegan. "Luar biasa," seru Hagrid dengan suara yang besar dan dalam di atas kepala anak-anak Gryffindor. "Patronusmu yang hebat." Terdengar suara di telinga Harry. Harry berbalik dan melihat Profesor Lupin, yang tampak tercengang sekaligus senang. "Dementor-dementor itu tidak mempengaruhi saya sama sekali," kata Harry bersemangat. "Saya tidak merasa apa-apa. Itu karena mereka, bukan Dementor," kata Profesor Lupin. "Mari lihat." Dia memimpin Harry meninggalkan kerumunan sampai mereka bisa melihat ke ujung lapangan.
Kau membuat Tuan Malfoy ketakutan, kata Lupin. Harry terbelalak. Malfoy? Malfoy, Crabbe dan Goyle, dan Marcus Flynn. Si Kapten Slytherin menggeletak bertumpuk-tumpuk di atas tanah. Semua berkutit melepas jubah panjang berkerudung. Rupanya tadi Malfoy berdiri di atas bahu Goyle. Profesor McGonagall berdiri di atas mereka dengan wajah murka. Tipuan licik, teriaknya. Perbuatan rendah dan pengecut untuk menyabotase sikap Gryffindor. Detensi untuk semua anak potong 50 angka dari Slytherin. Aku akan melapor kepada Profesor Dumbledore soal ini. Ini beliau datang. Kalau ada yang bisa menutup kemenangan Gryffindor dengan menyenangkan, inilah dia. Ron yang berhasil menerobos kerumunan dan menyusul Harry. Tertawa sampai terbungkuk-bungkuk melihat Malfoy berusaha melepaskan diri dari jubahnya. Dengan kepala Goyle masih tersangkut di dalamnya. Ayo Harry, seru George. Berdesakan mendekat. Pesta, ruang rekreasi Gryffindor sekarang. Baik, kata Harry. Sudah lama dia tidak merasa segembira ini. Dia dan para anggota tim lainnya memimpin di depan. Masih memakai jubah merah mereka meninggalkan stadion kembali ke kastil. Serasa mereka sudah memenangkan piala Quidditch. Pesta berlangsung sepanjang hari sampai jauh malam. Fred dan George Weasley menghilang selama 2 jam dan kembali dengan tangan penuh tentengan berisi botol-botol butterbeer, limun labu kuning dan beberapa kantong berisi permen honey ducks. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Angelina memaki girang ketika George mulai melempar-lempar peppermint kodok kepada anak-anak dengan sedikit bantuan dari Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs. Gumam Fred di telinga Harry. Hanya satu orang yang tidak ikut pesta, Hermione. Ajaib sekali, duduk di sudut berusaha membaca buku sangat tebal berjudul Kehidupan Rumah dan Kebiasaan Sosial Muggle Inggris. Harry meninggalkan meja tempat Fred dan George mulai main sulap dengan botol butterbeer dan mendatangi Hermione. Kau sempat menonton pertandingan? Tanyanya. Tentu saja, jawab Hermione dengan suara nyaring ganjil, tanpa mendongak. Dan aku senang sekali kita menang. Dan kau main bagus sekali. Tapi aku harus sudah selesai membaca buku ini hari Senin nanti. Ayolah Hermione, ikut makan-makan dulu, ajak Harry. Seraya memandang Ron dan bertanya-tanya dalam hati apakah suasana hati Ron cukup senang untuk mengubur kapak perangan. Aku tak bisa Harry, masih ada 422 halaman yang harus kubaca, kata Hermione sekarang kedengarannya agak histeris. Lagi pula, dia ikut mengerling ke arah Ron. Dia tak ingin aku ikut pesta. Ini tak bisa dibantah, karena Ron memilih saat itu untuk berkata keras. Kalau Scabies belum dimakan, dia bisa ikut makan puding lalat ini. Dia suka sekali puding ini. Air mata Hermione meleleh. Sebelum Harry sempat mengatakan atau berbuat sesuatu, dia telah mengepit buku tebal itu dengan masih terisap. Berlari ke arah tangga dan menuju kamar anak-anak perempuan dan lenyap. Tidak bisakah kau memaafkannya? Harry menanyai Ron pelan. Tidak, kata Ron kalau dia mau menunjukkan sikap menyesal. Tapi dia tak pernah mengakui dia salah. Si Hermione itu. Dia masih bersikap seakan Scabies sedang pergi liburan, atau apa? Pesta Gryffindor baru berhenti ketika Profesor McGonagall muncul dalam gaun tidur kotak-kotaknya dan kepala terbungkus hairnet pada pukul 1 pagi untuk mendesak agar mereka semua tidur. Harry dan Ron menaiki tangga menuju kamar mereka, masih mendiskusikan pertandingan tadi. Akhirnya kelelahan. Harry naik ke atas tempat tidurnya, menutup kelambu tempat tidurnya untuk memblokir secercah cahaya bulan. Berbaring dan langsung tertidur. Dia bermimpi aneh sekali. Dia berjalan menembus hutan dengan payebo di atas bahunya, mengikuti sesuatu yang putih keperakan. Benda putih keperakan itu meliuk-liuk melewati pepohonan di depan, dan Harry hanya bisa melihatnya sekelebat-sekelebat di antara dedaunan. Karena ingin mengejarnya, Harry mempercepat langkah, tetapi benda yang diburunya pun bergerak semakin cepat. Harry berlari, dan di depannya didengarnya bunyi kaki binatang melangkah cepat. Sekarang Harry berlari secepat kilat, dan di depannya bisa didengarnya derap kaki binatang. Kemudian dia membelok di sudut, di depannya membentang lapangan terbuka, dan tidak! Harry tersentak bangun seakan ada yang memukul mukanya. Bingung dalam kegelapan, dengan gelagapan dia mencari terbelahan kelambunya. Dia bisa mendengar gerakan-gerakan di sekitarnya dan suara Seamus Finnegan dari sisi lain kamar. Ada apa? Harry mengira mendengar pintu kamar membuka keras.
Akhirnya dia berhasil menemukan belahan kelambunya dan bukanya. Pada saat bersamaan Dian Thomas menyalakan lampunya. Ron duduk di tempat tidurnya, kelambunya robek di satu sisi. Wajahnya penuh kengerian. Black, serius Black. Bawa pisau. Apa? Di sini, baru saja. Robek kelambu. Membuatku bangun. Kau yakin tidak mimpi, Ron? Tanya dia. Lihat saja kelambunya, dia di sini. Sungguh, mereka serabutan turun dari tempat tidur. Harry mencapai pintu kamar lebih dulu dan mereka berlarian menuruni tangga. Pintu-pintu terbuka di belakang mereka dan suara-suara mengantuk menanyai mereka. Siapa yang berteriak? Kalian ngapain? Ruang rekreasi diterangi bara api yang sudah hampir padam. Sampai sisa pesta masih berserakan. Tak ada orang lain dalam ruangan itu. Kau yakin kau tidak mimpi, Ron? Aku kan sudah bilang aku melihatnya. Ada apa sih ribut-ribut begini? Profesor McGonagall sudah menyuruh kita tidur. Beberapa anak perempuan menuruni tangga mereka, mendapatkan gaun tidur dan menguap. Beberapa anak laki-laki juga mulai bermunculan. Asik, kita meneruskan pesta ini, kata Fred Weasley senang. Semua kembali ke atas, kata Percy, bergegas ke ruang rekreasi, menyematkan rencana ketua murid ke pijamannya sambil bicara. Percy, serius Black, kata Ron lemas. Dalam kamar kami, bawa pisau membuatku bangun. Ruang rekreasi langsung sunyi senyap. Omong kosong, kata Percy. Tampak kaget. Kau terlalu banyak makan, Ron. Mimpi buruk. Sungguh. Masa sih? Profesor McGonagall muncul lagi. Dia membanting lukisan hingga menutup di belakangnya ketika memasuki ruang rekreasi dan memandang marah ke sekeliling ruangan. Aku senang Gryffindor memenangkan pertandingan, tapi ini sudah kelewatan. Percy, aku mengharap tindakan lebih baik darimu. Bukan saya yang mengizinkan ini, Profesor, kata Percy jengkel. Saya sedang menyuruh mereka kembali ke tempat tidur. Adik saya Ron mimpi buruk. Bukan mimpi buruk, Ron menjerit. Profesor, saya terbangun dan Sirius Black berdiri di atas saya, memegang pisau. Profesor McGonagall memandangnya. Jangan ngaco, Weasley. Bagaimana mungkin dia bisa melewati lubang lukisan? Tanya saja dia, kata Ron. Menunjuk dengan jari gemetar ke bagian belakang lukisan Sir Cadongan. Tanya dia, apakah dia melihat? Seraya menatap Ron dengan curiga, Profesor McGonagall mendorong lukisan sampai terbuka dan keluar. Semua anak di ruang rekreasi menunggu dengan nafas bertahan. Sir Cadongan, apakah kau tadi mengizinkan seseorang laki-laki memasuki menara Gryffindor? Tentu saja. Tadi yang baik, jawab Sir Cadongan lantang. Sunyi senyap, baik di dalam maupun di luar ruangan rekreasi. Jadi kau mengizinkan dia masuk? Profesor McGonagall menegaskan. Tapi kata kuncinya? Dia punya, kata Sir Cadongan bangga. Punya kata kunci untuk sepanjang minggu. Dia bacakan dan secari kertas kecil. Profesor McGonagall masuk lagi lewat lubang lukisan dan menghadapi kerumunan anak-anak yang terperangah. Wajahnya sepucat tembok. Siapa orangnya? Katanya. Suaranya gemetar. Siapa yang begitu bodoh mencatat kata-kata kunci minggu ini dan meninggalkannya sembarangan? Keheningan ruangan dipecahkan oleh pekik ketakutan pelan. Neville Longbottom, gemetar dari ujung kepala sampai jari kaki yang terselubung sandal bulu, pelan-pelan mengangkat tangan ke atas. Bab 14, Dendam Snape. Tak seorang pun anak di menara Gryffindor tidur malam itu. Mereka tahu bahwa kastil digeledah lagi dan semua anak asrama berkumpul tinggal jaga di ruang rekreasi, menunggu berita apakah Black berhasil ditangkap. Profesor McGonagall muncul kembali subuh untuk memberitahu mereka bahwa Black sekali lagi berhasil lolos. Kemanapun mereka pergi keesokan harinya, mereka melihat pengaman yang diperketat. Flitwick tampak sedang mengajari pintu-pintu depan untuk mengenali foto besar Sirius Black. Phil mendadak berjalan mondar-mandir di sepanjang koridor-koridor, menutup segala lubang, dari celah sempit di tembok sampai lubang tikus. Sir Cadongan sudah dipecat. Lukisannya sudah dikembalikan ke bordesnya yang sepi di lantai 7. Dan sinyonya gemuk sudah kembali. Dia sudah direstorasi dengan ahli, tetapi masih sangat ketakutan. Dan baru setuju kembali menjalankan tugasnya dengan syarat diberi perlindungan ekstra. Serombongan satpam troll bertampang sangar telah disewa untuk mengawalnya. Mereka mondar-mandir di koridor dengan tampang galak, bicara seperti menggerutu dan saling membandingkan ukuran pentungan mereka. Harry mau tak mau melihat bahwa patung nenek sihir bermata satu di lantai 3 tak terjaga dan tak terblokir. Rupanya perkiraan Fred dan George betul bahwa hanya merekalah
Dan sekarang ditambah Harry, Ron, dan Hermione yang tahu tentang lorong rahasia di dalamnya. Apakah sebaiknya kita laporkan? Harry menanyai Ron. Kita tahu, dia tidak akan datang lewat Honeydukes, kata Ron menolak ide Harry. Kita pasti sudah dengar kalau toko itu dibobol. Harry senang Ron berpendapat begitu. Kalau si penyihir bermata satu juga diblokir, dia tak akan bisa ke Hogsmeade lagi. Ron mendadak jadi selebriti. Untuk pertama kalinya, orang lebih memperhatikan dia daripada Harry dan jelas sekali Ron agak menikmati pengalaman ini. Meskipun masih sangat terguncang dengan kejadian malam sebelumnya, dengan senang hati dia bercerita kepada siapapun yang bertanya apa yang terjadi secara mendetail. Aku sedang tidur dan aku dengar bunyi kain robek. Kira aku mimpi, tapi kemudian terasa tiupan angin. Aku terbangun dan salah satu sisi kelambuku sudah merosot. Aku berbalik dan melihatnya di atasku, seperti tengkorak, dengan rambut kotor, riap-riapan. Memegang pisau besar panjang, paling tidak 30 cm. Dan dia memandangku, dan aku memandangnya. Dan kemudian aku menjerit, dan dia kabur. Tapi kenapa? Ron menambahkan kepada Harry. Ketika rombongan cewek kelas 2 yang mendengarkan ceritanya yang mengerikan telah pergi. Kenapa dia kabur? Harry juga sudah mempertanyakan hal itu. Kenapa Black yang mendatangi tempat tidur yang salah tidak membungkam Ron dan meneruskan mencari Harry? Black sudah membuktikan 12 tahun lalu bahwa dia tak keberatan membunuh orang-orang tak bersalah. Dan kali ini dia cuma menghadapi 5 anak laki-laki tak bersenjata. 4 di antaranya sedang tidur. Mestinya dia tahu, susah baginya untuk bisa lolos dari kastil setelah kau menjerit dan membangunkan orang-orang. Kata Harry berpikir-pikir. Dia harus membunuh seluruh penghuni asrama untuk bisa keluar lewat lubang lukisan. Kemudian dia masih akan bertemu guru-guru. Neville benar-benar mendapat malu. Profesor McGonagall marah sekali kepadanya, sehingga dia melarang Neville ikut semua kunjungan Hogsmeade yang akan datang. Memberinya detensi dan melarang siapapun memberi Neville kata kunci untuk masuk menara. Kasihan sekali Neville, terpaksa dia menunggu di luar ruangan rekreasi setiap malam sampai ada anak yang mengajaknya masuk. Sementara Satpam Troll menyeringai menyebalkan kepadanya. Meskipun demikian, tak satupun dari hukuman ini sebanding dengan yang diberikan neneknya kepadanya. 2 hari setelah kedatangan Black, neneknya mengirimnya hal terburuk yang bisa diterima murid Hogwarts sewaktu sarapan. Howler, burung-burung hantu sekolah menduru masuk ke aula besar, membawa pos seperti biasanya, dan Neville tersedak ketika seekor burung hantu serak besar mendarat di depannya. Paruhnya menggigit amplop merah. Harry dan Ron yang duduk berhadapan dengannya langsung mengenali surat itu sebagai Howler. Ron menerimanya dari ibunya tahun sebelumnya. Bawa lari Neville, Ron menyarankan. Neville tak perlu diberitahu 2 kali. Dia menyambar amplop itu dan memegangnya di depannya seakan amplop itu bom yang siap meledak. Berlari meninggalkan aula. Sementara anak-anak di meja Slytherin tertawa terbahak-bahak melihatnya. Mereka mendengar Howler meledak di aula depan. Suara nenek Neville yang secara sihir diperkeras 100 kali dari normalnya, menjeritkan bagaimana dia telah mempermalukan seluruh keluarganya. Harry terlalu sibuk kasihan kepada Neville sehingga dia tidak langsung menyadari bahwa dia juga menerima surat. Hedwig mendapatkan perhatiannya setelah mematuk pergelangan tangannya dengan keras. Oh, terima kasih Hedwig. Harry merobek amplop suratnya sementara Hedwig melahap sebagian cornflake Neville. Dear Harry dan Ron. Dear Harry dan Ron, bagaimana kalau kalian minum teh denganku sore ini sekitar pukul 6? Aku akan datang jemput kalian di kastil. Tunggu aku di aula depan. Kalian tidak boleh keluar sendiri. Salam Hagrid. Mungkin dia mau mendengar tentang Black, kata Ron. Maka pukul 6 sore itu Harry dan Ron meninggalkan menara Gryffindor, berlari melewati Satpam Troll menuju ke aula depan. Hagrid sudah menunggu mereka. Baiklah Hagrid, kata Ron. Kau tentunya ingin mendengar tentang kejadian Sabtu malam, kan? Aku sudah dengar itu, kata Hagrid, seraya membuka pintu dan memimpin mereka keluar. Oh, kata Ron, kelihatan agak kecewa. Hal pertama yang mereka lihat begitu masuki pondok Hagrid adalah Buckbeak yang berbaring di atas selimut perca Hagrid. Sayap raksasanya terlipat rapat ke tubuhnya, menikmati sepiring besar bangkai musang. Memalingkan wajah dari pemandangan tak menyenangkan ini,
Harry melihat setelan raksasa jas coklat berbulu dan dasi norak kuning jingga tergantung di atas pintu lemari pakaian Hagrid. Untuk apa itu Hagrid? Tanya Harry. Sidang kasus Buckbeak lawan Komite Pemunahan Satwa Berbahaya, kata Hagrid. Jumat ini, dia dan aku akan ke London. Aku sudah pesan 2 tempat tidur di bus kesatria. Harry didera perasaan bersalah. Dia sama sekali sudah lupa bahwa persidangan Buckbeak sudah begitu dekat. Dan dilihat dari wajah Ron yang salah tingkah, Ron pastilah merasa bersalah juga. Mereka juga sudah melupakan janji mereka untuk membantu Hagrid menyiapkan pembelaan Buckbeak. Kedatangan Firebolt membuat hal itu terbang dari pikiran mereka. Hagrid menuang teh untuk mereka dan menawarkan sepiring kue manis. Tapi mereka tahu lebih bijaksana tidak menerima tawarannya. Mereka sudah berpengalaman dengan hasil masakan Hagrid. Ada yang mau kurundingkan dengan kalian berdua, kata Hagrid. Mendudukkan diri di antara mereka dan tak seperti biasanya tampak serius. Apa? Tanya Harry. Hermione, kata Hagrid. Kenapa dia? Kata Ron. Dia sedih. Dia sering datang kunjungi aku sejak Natal. Kesepian. Mulanya kalian tidak bicara padanya gara-gara Firebolt. Sekarang kalian tidak bicara padanya karena kucingnya. Makan Scabbers, Ron memotong dengan berang. Karena kucingnya bertindak seperti semua kucing lain. Hagrid meneruskan dengan mantap. Dia beberapa kali menangis. Kalian tahu, sedang melewati masa sulit sekarang. Ambil lebih dari yang bisa ditanganinya. Kalau kalian tanya aku, banyak sekali pelajaran yang diambilnya. Meskipun begitu, dia masih sediakan waktu untuk bantu aku dengan kasus Buckbeak. Dia sudah dapatkan beberapa pembelaan bagus untukku. Kurasa Buckbeak punya kesempatan bagus sekarang. Hagrid, kami seharusnya membantu juga. Maaf, Harry salah tingkah. Aku tidak salahkan kau, kata Hagrid, menepis permintaan maaf Harry. Aku tahu kau sibuk sekali. Aku lihat kau latihan Quidditch sepanjang hari dan malam. Tapi aku harus bilang kalian, aku kira kalian berdua akan hargai teman kalian lebih daripada sapu atau tikus. Cuma itu. Harry dan Ron bertukar pandang. Merasa tak enak. Dia benar-benar cemas. Waktu Black nyaris tusuk kau, Ron. Anak itu hatinya baik, Hermione itu, dan kalian tidak ngomong dengannya. Kalau dia mau menyingkirkan kucingnya, aku mau bicara dengannya lagi, kata Ron gusar. Tapi dia masih mempertahankannya. Kucing brengsek itu maniak, dan dia tak mau dengar kritikan terhadapnya. Orang bisa sedikit bodoh tentang binatang piaraannya, kata Hagrid bijaksana. Di belakangnya, Buckbeak menyemburkan beberapa tulang musang ke atas bantal Hagrid. Mereka melewatkan sisa waktu kunjungan membicarakan Gryffindor yang semakin besar untuk memenangkan piala Quidditch. Pukul 9 Hagrid mengantar mereka kembali ke kastil. Banyak anak berkerumunan di depan papan pengumuman ketika mereka tiba di ruang rekreasi Hogsmeade. Akhir minggu depan, kata Ron yang menjulurkan leher membaca pengumuman baru. Bagaimana menurutmu? Dia menambahkan pelan kepada Harry ketika mereka sudah duduk. Ya, Phil, tidak melakukan apa-apa pada lorong yang menuju Honeydukes. Harry menanggapi lebih pelan. Harry, terdengar suara di telinga kanannya. Harry kaget dan menoleh. Ternyata Hermione duduk di meja tepat di belakang mereka. Dia telah membuat celah di antara buku-bukunya yang bertumpuk bagai dinding, dan tadi menyembunyikannya dari pandangan. Harry, kalau kau ke Hogsmeade lagi, aku akan melapor kepada Profesor McGonagall soal peta itu, kata Hermione. Apakah mendengar ada yang bicara, Harry? Ron menggeram tanpa memandang Hermione. Ron, bagaimana mungkin kau mengajaknya pergi bersamamu setelah apa yang nyaris dilakukan Sirius Black kepadamu? Aku sungguh-sungguh. Aku akan bilang. Jadi sekarang kau berusaha membuat Harry dikeluarkan, kata Ron marah. Apa belum cukup malapetaka yang kau timbulkan tahun ini? Hermione membuka mulut untuk menjawab, tetapi dengan desis pelan Crookshank melompat ke atas pangkuannya. Begitu melihat ekspresi wajah Ron, Hermione langsung menggendong Crookshank dan bergegas menuju kamar anak-anak perempuan. Jadi bagaimana? Tanya Ron pada Harry. Seakan tak ada interupsi. Ayolah, terakhir kali kita ke sana. Kau belum melihat apa-apa. Kau bahkan belum masuk ke Zonko. Harry memandang berkeliling untuk memastikan Hermione tak bisa lagi mendengarnya. Oke, katanya. Tapi aku memakai jubah gaib kali ini. Hari Sabtu paginya, Harry masukkan jubah gaibnya ke dalam tas, menyelipkan peta perampok ke dalam sakunya, dan turun untuk sarapan bersama yang lain.
Hermione tak hentinya melempar pandangan curiga ke arahnya dari seberang meja. Tetapi Harry menghindari pandangannya dan dia sengaja mengatur agar Hermione melihatnya kembali menaiki tangga pualam di aula depan sementara yang lain menuju ke pintu depan. "Dah," seru Harry kepada Ron, sampai kau pulang nanti." Ron nyengir dan mengedip. Harry bergegas ke lantai 3 menarik keluar peta perampoknya sambil berjalan, mendekam di belakang patung nenek sihir bermata satu. Dia membeber petanya, sebuah titik kecil bergerak ke arahnya. Tulisan super kecil di sebelahnya berbunyi, Neville Longbottom. Harry cepat-cepat mencabut tongkatnya, bergumam Descendium, dan menjejelkan tasnya ke dalam patung, setiap sebelum dia sendiri sempat masuk. Neville sudah muncul membelok di sudut. "Harry, aku lupa kau juga tidak ke Hogsmeade." "Harry, aku lupa kau juga tidak ke Hogsmeade." "Hai Neville," kata Harry, bergerak gesit menjauhi patung dan memasukkan kembali peta ke dalam sakunya. "Kau mau ngapain?" "Tidak ngapa-ngapain." Neville mengangkat bahu. "Mau main kartu?" Tidak sekarang. Aku baru mau ke perpustakaan dan membuat karangan tentang vampir tugas dari Lupin itu." "Aku ikut," kata Neville cerah. "Aku juga belum buat." Tunggu ya, aku lupa. Karanganku sudah selesai tadi malam." "Bagus sekali, kau bisa membantuku," kata Neville. Wajah bundarnya cemas. "Aku sama sekali tak paham soal bawang itu. Apa mereka harus memakannya? Atau..." Neville menghentikan kata-katanya dengan wajah kaget memandang melewati bahu Harry. Ternyata Snape. Neville buru-buru melangkah ke belakang Harry. "Sedang apa kalian di sini?" tanya Snape. Berhenti dan memandang mereka bergantian. Tempat ganjil untuk mengadakan pertemuan. Betapa cemasnya Harry ketika mata hitam Snape memandang pintu di kanan kiri mereka, dan kemudian berpindah ke nenek sihir bermata satu. "Kami tidak mengadakan pertemuan," kata Harry. "Kami kebetulan saja bertemu di sini." "Begitu," kata Snape. "Kau punya kebiasaan muncul di tempat-tempat tak terduga, Potter, dan kau jarang sekali berada di suatu tempat tanpa alasan. Kusarankan kalian berdua kembali ke Menara Gryffindor, tempat seharusnya kalian berada." Harry dan Neville pergi tanpa berkata sepatah pun. Ketika akan membelok di sudut, Harry menoleh. Snape sedang meraba kepala si nenek sihir bermata satu, memeriksanya dengan teliti. Harry berhasil membebaskan diri dari Neville di depan si Nyonya Gemuk dengan jalan memberitahunya kata kuncinya. Kemudian berpura-pura karangan vampirnya ketinggalan di perpustakaan, dan dia bergegas pergi. Begitu dia sudah tak bisa lagi dilihat sapam troll, dikeluarkannya petanya lagi dan didekatkannya ke wajahnya. Koridor lantai 3 tampaknya kosong. Harry memeriksa peta dengan teliti dan melihat dengan lega bahwa titik kecil berlabel Severus Snape sekarang sudah berada kembali di kantornya. Dia berlari kembali ke tempat si nenek sihir bermata satu, membuka punuknya, mengangkat dirinya, dan meluncur turun, menyusul tasnya dan sudah ada di dasar luncuran. Dia mengosongkan kembali peta perampoknya kemudian berlari. Harry sepenuhnya tersembunyi di balik jubah gaib, muncul ke bawah cahaya matahari di depan Honeydukes, dan menyodok punggung Ron. "Ini aku," gumamnya. Kok lama sekali sih?" desis Ron. Snape berkeliaran. Mereka menyusuri High Street. "Di mana kau?" Ron berkali-kali bergumam dari sudut mulutnya. "Kau masih di situ? Aneh sekali rasanya." "Mereka ke kantor pos." Ron berpura-pura menanyakan biaya mengirim burung hantu kepada Bill di Mesir, agar Harry bisa puas berkeliling melihat-lihat. Burung-burung hantu yang bertengger beruhu-uhu pelan menyapanya dari atas. Paling tidak ada 300 burung hantu, dari jenis abu-abu besar sampai hanya untuk pos lokal, yang begitu mungil, sampai bisa ditaruh di telapak tangan Harry. Selanjutnya mereka mengunjungi Zonko. Toko itu penuh sesak dengan anak-anak, sehingga Harry harus sangat berhati-hati jangan sampai menginjak kaki anak lain dan menimbulkan kepanikan. Di sana dijual berbagai lelucon dan tipuan konyol yang bisa memuaskan bahkan impian Fred dan George yang paling liar sekalipun. Harry membisikkan pesanannya kepada Ron dan menyodokkan uang dari bawah jubahnya. Mereka meninggalkan Zonko dengan kantong uang jauh lebih ringan daripada waktu masuk tadi. Tapi saku-saku mereka menggelembung dengan bom kotoran, permen batuk, sabun telur katak,
dan cangkir teh penggigit hidung masing-masing satu. Hari itu cerah dan angin sepoi bertiup, dan mereka berdua tak ingin berada di dalam ruangan. Maka mereka berjalan melewati Three Broomstick dan mendekati lereng bukit untuk mengunjungi Shrieking Shack, tempat paling berhantu di seluruh Inggris. Pondok itu letaknya agak jauh dari rumah-rumah lain di desa itu, dan bahkan di siang bolong tampak agak mengerikan. Dengan jendela-jendelanya yang ditutup papan dan kebunnya yang lembab dipenuhi tumbuhan liar. Bahkan hantu-hantu Hogwarts menghindarinya, kata Ron, saat mereka bersandar di pagarnya. Mendongak memandang pondok itu. Aku pernah tanya Nick, si kepala nyaris putus. Dia bilang menurut yang didengarnya, yang tinggal di sini serombongan hantu sangat besar. Tak seorang pun bisa masuk. Fred dan George pernah mencoba, tentu saja. Tetapi semua jalan masuknya disegel. Harry yang kepanasan setelah mendaki sedang mempertimbangkan untuk mencopot jubah gaibnya selama beberapa menit. Ketika mereka mendengar suara-suara mendatangi, ada yang mendaki ke pondok dari sisi lain bukit. Beberapa saat kemudian, Malfoy muncul diikuti Grape dan Goyle. Malfoy sedang bicara. Mestinya burung hantu dari ayah bisa datang setiap saat. Dia harus hadir di persidangan untuk memberi kesaksian kepada mereka tentang bagaimana aku tidak bisa menggunakannya selama 3 bulan. Grape dan Goyle terkekeh. Aku ingin sekali mendengar moron besar berbulu itu mencoba membela diri. Dia tak apa-apa, sungguh, hipogrif itu pasti mati. Tiba-tiba Malfoy melihat Ron. Wajah pucatnya dihiasi senyum licik. Ngapain kau, Weasley? Malfoy memandang pondok roksok di belakang Ron. Rupanya kau ingin tinggal di situ ya, Weasley? Memimpikan punya kamar sendiri. Ku dengar seluruh keluargamu tidur dalam satu kamar. Benarkah? Harry menyambar belakang jubah Ron untuk mencegahnya menyerang Malfoy. Biar aku yang menanganinya. Dia mendesi di telinga Ron. Kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Harry merayap diam-diam ke belakang Malfoy, Grape dan Goyle, membungkuk dan meraup segenggam lumpur. Kami sedang membicarakan temanmu Hagrid, Malfoy berkata kepada Ron. Sedang membayangkan apa yang dikatakannya kepada komite pemusnahan satwa berbahaya. Apakah menurutmu dia akan menangis waktu mereka memenggal kepala si hipogrif? Ceprot! Kepala Malfoy tersentak ke depan ketika lumpur itu menghantamnya. Rambutnya pirang keperakan mendadak berlumpur-lumpur yang menetes-netes. Apa Ron harus berpegangan pagar agar tetap berdiri. Dia tertawa begitu keras. Malfoy, Grape, dan Goyle berputar bego di tempat mereka berdiri. Memandang berkeliling, Malfoy berusaha membersihkan rambutnya. Apa tadi itu? Siapa yang melakukannya? Banyak hantunya ya di sini, kata Ron. Dengan gaya seakan mengomentari cuaca. Grape dan Goyle ketakutan. Otot-otot mereka yang bertonjolan tak ada gunanya melawan hantu. Malfoy memandang panik ke bukit yang kosong. Harry berindap di jalan setapak menuju genangan lumpur hijau yang sangat bau. Ceprot! Grape dan Goyle yang jadi sasaran kali ini. Goyle melompat-lompat berang di tempatnya berdiri, berusaha membersihkannya dari mata kecilnya yang bodoh. Datangnya dari arah sana, kata Malfoy, menyeka wajahnya dan memandang pada titik kira-kira 2 meter di sebelah kiri Harry. Grape terhuyung ke depan, lengannya yang panjang terjulur seperti zombie. Harry berkelit menghindarinya, memungut ranting dan memasukkannya ke punggung Grape. Harry membungkuk tertawa tanpa suara ketika Grape berputar macam penari balet. Ingin tahu siapa yang menusuknya? Karena Ron satu-satunya orang yang bisa dilihat Grape. Dia pun melangkah mendekati Ron. Tetapi Harry menjulurkan kakinya. Grape tersandung, dan kakinya yang besar rata menginjak tepi jubah Harry. Harry merasakan tarikan. Kemudian jubahnya melorot dari wajahnya. Selama sepersekian detik Malfoy memandangnya. Dia menjerit, menunjuk kepala Harry. Kemudian dia berlari secepat kilat tunggang langgang menuruni bukit, diikuti Grape dan Goyle. Harry menarik jubahnya menutupi wajahnya lagi. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Harry, Ron berkata, terhuyung ke depan dan memandang tak berdaya ke tempat Harry menghilang. Kau sebaiknya lari pulang. Kalau sampai Malfoy memberitahu entah siapa, sebaiknya kau kembali ke kastil cepat. Sampai nanti, kata Harry.
Dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlari menuruni jalan setapak menuju Hogsmeade. Akankah Malfoy mempercayai apa yang dilihatnya? Akankah ada yang mempercayai Malfoy? Tak ada yang tahu tentang jubah gaib. Tak ada, kecuali Dumbledore. Isi perut Harry serasa terbalik. Dumbledore akan tahu persis apa yang terjadi kalau Malfoy mengatakan sesuatu. Kembali di Honeydukes, kembali menuruni tangga gudang bawah tanah, menyeberangi lantai turun lewat pintu tingkap. Harry mencopot jubah gaibnya, menjepitnya dan berlari kencang menyusuri lorong. Malfoy akan tiba lebih dulu. Berapa lama yang dibutuhkannya untuk menemui guru? Walaupun sudah tersengal-sengal dan sebelah perutnya terasa sangat sakit, Harry tidak memperlambat larinya sampai dia tiba di luncuran batu. Dia terpaksa harus meninggalkan jubah gaibnya di sini. Jubah gaib ini akan membuat rahasianya terbongkar jika Malfoy telah mengisiki seorang guru. Harry menyembunyikannya di sudut remang-remang, kemudian mulai mendaki secepat mungkin. Tangannya yang berkeringat berkali-kali tergelincir dari tepi luncuran. Dia tiba di bagian dalam punuk si nenek sihir, mengetuknya dengan tongkatnya, dan menjulurkan kepalanya dari lubangnya, dan mengangkat tubuhnya keluar. Dan begitu Harry melompat keluar dari balik patung itu, didengarnya langkah-langkah cepat mendekat. Dia mendatangi Harry dengan langkah gesit, jubah hitamnya melambai, kemudian berhenti di depannya. Nah, katanya, tampaknya seakan dia sudah menang. Harry berusaha tampak tak bersalah. Sadar betul wajahnya berkeringat, dan tangannya berlepotan lumpur. Cepat-cepat disembunyikannya tangannya ke dalam saku. "Ikut aku, Potter," kata Snape. Harry mengikutinya turun, berusaha menyeka bersih tangannya di bagian dalam jubahnya tanpa dilihat Snape. Mereka menuruni tangga, menuju ke ruang bawah tanah dan masuk ke kantor Snape. Harry baru sekali berada dalam kantor itu, dan saat itu pun dia dalam kesulitan besar. Snape telah berhasil mengumpulkan beberapa tambahan makhluk berlendir mengerikan di dalam toples-toplesnya. Semuanya berderet di rak-rak di belakang mejanya, berkilau kena cahaya perapian, dan membuat suasana tambah mengerikan. "Duduk," kata Snape. Harry duduk, meskipun demikian Snape tetap berdiri. "Tuan Malfoy baru saja menemuiku dan menceritakan kejadian yang sangat aneh, Potter," kata Snape. Harry tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang ketika dia sedang berdiri bicara dengan Weasley. Mendadak belakang kepalanya terkena lemparan lumpur. "Menurutmu bagaimana itu bisa terjadi?" Harry berusaha tampak agak keheranan. "Saya tak tahu, Profesor." Mata Snape menembus di dalam mata Harry. Rasanya persis seperti menentang mata hipogrit. Harry berusaha keras agar tidak berkedip. Tuan Malfoy kemudian melihat hantu yang luar biasa. "Bisakah kau bayangkan hantu seperti apa, Potter?" "Bisakah kau bayangkan hantu seperti apa, Potter?" "Tidak," kata Harry. Sekarang berusaha kedengarannya polos dan ingin tahu. "Hantunya kepalamu, Potter, melayang-layang di udara. Sunyi lama. Mungkin sebaiknya dia ke Madame Pomfrey," kata Harry. "Kalau dia melihat hal-hal seperti itu, apa yang dilakukan kepalamu di Hogsmeade, Potter?" Kata Snape pelan. "Kepalamu tidak boleh berada di Hogsmeade. Tak satupun bagian tubuhmu punya izin berada di Hogsmeade." "Saya tahu," kata Harry, berusaha keras agar wajahnya bebas dari menampakkan rasa salah ataupun takut. Kedengarannya Malfoy mengalami halusi. "Malfoy tidak berhalusinasi," bentak Snape, dan dia membungkuk. Kedua tangannya bertumpu di kanan kiri lengan kursi Harry, sehingga wajah mereka hanya berjarak 1/4 meter. "Kalau kepalamu ada di Hogsmeade, begitu juga sisa tubuhmu yang lain." "Saya ada di menara Gryffindor," kata Harry. "Seperti yang Anda katakan." "Apa ada yang bisa mengonfirmasikan itu?" Harry tidak berkata apa-apa. Bibir tipis Snape melengkung membentuk senyum mengerikan. "Nah," katanya seraya menegakkan tubuh. "Semua orang dari Menteri Sihir sampai bawahan-bawahannya telah berusaha menjaga keselamatan Harry Potter yang terkenal dengan menjauhkannya dari Sirius Black. Tetapi Harry Potter yang terkenal bikin aturan sendiri. Biar saja orang-orang bisa mencemaskan keselamatannya. Harry Potter yang terkenal pergi kemana dia suka, tanpa memikirkan konsekuensinya." Harry diam saja. Snape sedang mencoba memprovokasinya untuk membeberkan yang sebenarnya.
Harry tak akan melakukannya. Snape belum punya. Ternyata kau mirip sekali dengan ayahmu, Potter, kata Snape tiba-tiba, matanya berkilat. Dia juga sangat sombong. Sedikit bakat di lapangan Quidditch membuatnya berpikir dia lebih hebat dari kami semua juga. Berkeliaran dengan sok bersama teman-teman dan pengagumnya. Kemiripan di antara kalian berdua luar biasa sekali. Ayah saya tidak sok, kata Harry tanpa bisa menahan diri. Saya pun tidak. Ayahmu juga tidak memedulikan aturan. Snape meneruskan. Tahu dia di atas angin. Wajahnya penuh kebencian. Peraturan untuk makhluk-makhluk hidup yang lebih rendah darinya. Bukan untuk pemenang piala Quidditch. Kepalanya membengkak begitu besar. Tutup mulut. Harry mendadak bangkit. Kemarahan sedemikian hebat yang tak pernah dirasakannya sejak malam terakhirnya di Viper Drive. Kini menggelegak di sekujur tubuhnya. Dia tak peduli wajah Snape sudah menjadi kaku. Mata hitamnya menyala berbahaya. Apa katamu padaku, Potter? Saya katakan supaya Anda tutup mulut tentang ayah saya. Harry berteriak. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyelamatkan hidup Anda. Dumbledore menceritakan kepada saya. Anda tak akan ada di sini sekarang kalau bukan karena ayah saya. Kulit pucat Snape sudah berubah warna seperti susu busuk. Dan tidakkah kepala sekolah menjelaskan keadaan yang menyebabkan ayahmu menyelamatkan hidupku? Dia berbisik. Atau apakah dia menganggap detailnya terlalu mengerikan untuk telinga Potter yang halus? Harry menggigit bibirnya. Dia tak tahu apa yang terjadi waktu itu dan tak mau mengakuinya. Tapi rupanya Snape menebaknya. Aku tak ingin kau pergi dengan ide yang keliru tentang ayahmu, Potter, katanya. Seringai mengerikan menghiasi wajahnya. Apakah selama ini kau membayangkan tindakan patriotis yang gagah berani? Kalau begitu izinkan aku mengoreksimu. Ayahmu yang suci dan teman-temannya mempermainkanku dengan lelucon sangat konyol yang akan mengakibatkan kematianku. Kalau ayahmu tidak menjadi ketakutan pada saat terakhir, yang dilakukannya tak ada sangkut pautnya dengan kegagah beranian. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyelamatkanku. Kalau lelucon mereka berhasil, dia akan dikeluarkan dari Hogwarts. Snape menyeringai memamerkan giginya yang kuning tak rata. Keluarkan isi kantongmu, Potter, bentaknya mendadak. Harry tak bergerak. Telinganya bertalu-talu. Keluarkan isi kantongmu, kalau tidak kita langsung ke kepala sekolah. Keluarkan, Potter. Dingin ketakutan, Harry pelan-pelan menarik keluar sekantong permainan tipuan konyol yang dibelinya dari Zonko dan peta perampok. Snape memungut kantong Zonko. Ron memberikannya kepada saya, kata Harry. Berharap dia punya kesempatan memberitahu Ron sebelum Ron bertemu Snape. Dia membawakannya dari Hogsmeade sebagai oleh-oleh terakhir kali. Begitu. Dan kau membawanya kemana-mana dari waktu itu, sungguh mengharukan. Dan apa ini? Snape sudah mengambil petanya. Harry berusaha sekuat tenaga menjaga agar wajahnya tak berekspresi. Sepotong perkamen cadangan. Dia mengangkat bahu. Snape membaliknya, matanya menatap Harry. Tentunya kau tidak memerlukan perkamen sangat butut begini, katanya. Bagaimana kalau aku buang saja? Tangannya bergerak ke arah api. Jangan, kata Harry buru-buru. Jadi, kata Snape, cuping hidungnya yang panjang gemetar. Apakah ini hadiah berharga lain dari Tuan Weasley? Atau ini lain lagi? Surat mungkin? Ditulis dengan tinta tak kelihatan? Atau instruksi bagaimana bisa ke Hogsmeade tanpa melewati Dementor? Harry berkedip, mata Snape berkilat. Coba aku lihat, gumamnya, sembari mencabut tongkatnya dan menggelar peta itu di atas mejanya. Buka rahasiamu, perintahnya, menyentuhkan tongkatnya ke perkamen. Tak ada yang terjadi. Harry mengepalkan tangannya erat-erat agar tidak gemetar. Bocorkan rahasiamu, kata Snape. Mengetuk peta itu keras-keras. Perkamen itu tetap kosong. Harry bernapas dalam-dalam menenangkan diri. Profesor Severus Snape, guru sekolah ini, memerintahkanmu membeberkan informasi yang kau sembunyikan, kata Snape, sambil memukul peta itu dengan tongkatnya. Seakan ada tangan tak kelihatan menulis di atasnya. Kata-kata bermunculan di permukaan perkamen yang halus. Tuan Mooney menyampaikan salam kepada Profesor Snape dan memohon agar hidung besarnya tidak dipakai mengendus urusan orang lain dan mencampurinya.
Snape terperangah, Harry terbelalak, kaget melihat pesan itu. Tapi tulisan tidak berhenti di situ. Ada kata-kata lain yang muncul di bawah pesan pertama itu. Tuan Prong sepakat dengan Tuan Moni dan ingin menambahkan bahwa Profesor Snape adalah orang sinting jelek. Ini sungguh lucu sekali jika situasi tidak seserius itu. Dan masih ada lagi. Tuan Petfoot ingin menyampaikan keheranannya bahwa idiot seperti itu bisa jadi profesor. Harry memejamkan matanya ngeri ketika dia membukanya lagi. Peta itu telah menyampaikan pesan terakhirnya. Tuan Wormtail mengucapkan selamat siang kepada Profesor Snape dan menasihatinya untuk mencuci rambutnya yang bau. Harry menunggu meledaknya kemarahan Snape. Jadi, kata Snape pelan, kita lihat saja. Dia menyeberang ke perapiannya, mengambil segenggam bubuk berkelap-kelip dari dalam setoples di atas rak perapian, dan melemparkannya ke perapian. Lupin, Snape memanggil ke dalam perapian. Kau mau bicara? Aku mau bicara. Dengan amat bingung, Harry menatap ke api. Ada sosok besar muncul, berpusar sangat cepat. Beberapa detik kemudian, Profesor Lupin melangkah keluar dari perapian, seraya mengibas-ngibas debu dari jubah lusuhnya. Kau manggilku Severus? Tanya Lupin lunak. Ya, kata Snape, wajahnya berkeriut penuh kemarahan sementara dia menyeberang kembali ke mejanya. Aku baru saja meminta Potter mengosongkan saku-sakunya. Dan dia membawa-bawa ini. Snape menunjuk perkamen itu. Di atasnya perkataan-perkataan Miss Moni, Wormtail, Petfoot, dan Prongs masih berkilauan. Ekspresi ganjil muncul di wajah Lupin. Nah, kata Snape. Lupin masih terus menatap peta. Harry mendapat kesan Lupin sedang berpikir cepat. Nah, kata Snape lagi. Perkamen ini jelas penuh sihir hitam. Ini kan keahlianmu, Lupin. Menurutmu dari mana Potter mendapat barang semacam ini? Lupin mendongak dengan setengah mengerling tak kentara ke arah Harry, memperingatkannya agar tidak menyela. Penuh sihir hitam, dia mengulang ringan. Apakah kau benar-benar berpendapat begitu, Severus? Bagiku tampaknya itu cuma sepotong perkamen yang akan mengejek siapa saja yang mencoba membacanya. Kekanak-kanakan tetapi jelas tidak berbahaya, kan? Kuduga Harry mendapatkannya dari toko lelucon, begitu? Kata Snape. Rahangnya sudah kaku saking marahnya. Menurutmu toko lelucon bisa menjual barang semacam ini? Apa tidak lebih mungkin dia mendapatkannya langsung dari para pembuatnya? Harry tak mengerti apa yang dibicarakan Snape. Lupin pun tampaknya tak mengerti. Maksudmu dari Tuan Wormtail atau salah satu dari orang-orang ini, katanya. Harry, kau kenal salah satu dari mereka? Tidak, jawab Harry cepat. Kau sudah dengar sendiri kan, Severus? Kata Lupin menghadap Snape lagi. Bagiku ini kelihatannya produk keluaran Zonko. Seperti sudah diatur. Ron muncul berlarian di dalam kantor Snape. Dia betul-betul kehabisan nafas dan berhenti tepat di depan meja Snape. Mencekram jubah di bagian dadanya dan berusaha bicara. Saya yang memberi Harry itu. Dia tersengal. Beli di Zonko sudah lama sekali. Nah, kata Lupin, menepukkan tangannya dan memandang berkeliling dengan ceria. Urusannya sudah jelas, Severus. Ku ambil kembali ini ya. Lupin melipat peta itu dan menyelipkannya ke balik jubahnya. Harry, Ron, ikut aku. Aku perlu bicara dengan kalian tentang karangan vampir itu. Maafkan kami, Severus. Harry tak berani memandang Snape ketika mereka meninggalkan kantornya. Dia, Ron, dan Lupin berjalan terus sampai ke aula depan. Baru setelah tiba di sana, Harry berani bicara. Dia menoleh kepada Lupin. Profesor, Aku tak mau dengar penjelasan, kata Lupin pendek. Dia memandang berkeliling aula depan yang kosong dan memelankan suaranya. Aku kebetulan tahu peta ini disita oleh Tuan Phil bertahun-tahun yang lalu. Ya, aku tahu ini peta, katanya. Ketika Harry dan Ron tampak tercengang. Aku tak mau tahu bagaimana peta ini bisa jatuh ke tanganmu. Meskipun demikian, aku heran aku tidak menyerahkannya. Terutama setelah apa yang terjadi ketika ada anak yang meninggalkan informasi di seberang tempat di kastil. Dan aku tak bisa mengembalikannya kepadamu, Harry. Harry sudah menduga begitu. Lagi pula dia sudah ingin sekali mendapat penjelasan.
sehingga tidak protes. Tempat para sapam troll, mondar-mandir dan Hermione berjalan ke arah mereka. Dengan sekilas memandang wajahnya saja, Harry yakin bahwa Hermione sudah mendengar apa yang terjadi. Hatinya mencolot. Sudahkah Hermione memberitahu Profesor McGonagall? Mau nyukurin kami, kata Ron galak, ketika Hermione berhenti di depan mereka. Tidak, kata Hermione. Dia memegang sepucuk surat dan bibirnya bergetar. Hanya menurutku kalian harus tahu. Hagrid kalah. Buckbeak akan dibantai. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.